Hanya Kau yang kami andalkan karena Kau segalanya bagi kami. Kami terbukti sepanjang hidup kami, bukan kami yang menolong diri kami sendiri, tapi selalu Tuhanlah yang menolong kami. Sebab itu kami taruh harapan kami taruh andalan kami hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, kami sungguh tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih, dan kami umat-Mu saat ini memerlukan firman-Mu. Lewat firman-Mu berbicaralah kepada kami, tegur kami, perbaiki jalan hidup kami, dan kuatkan setiap kami. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Sebab itu saat ini urapilah setiap kami yang mendengarkan dan berbicaralah kepada kami. Dan saat ini urapilah hamba-Mu yang bukan siapa-siapa, yang tidak ada artinya ini Tuhan. Kau yang memampukan hamba-Mu ini, karena sungguh hamba-Mu ini sangat amat terbatas di dalam penyampaian akan firman-Mu. Tetapi Kau Roh Kudus tidak pernah terbatas. Firman-Mu tidak pernah terbatas. Sebab itu silakan Roh Kudus berkaryalah, berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu yang hina ini. Oleh sebab itu kami tolak semua yang bukan dari Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk kami dikuatkan, untuk kami ditaburi, untuk kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya dan siap untuk diberkati hari ini, sama-sama kita mau katakan, sama-sama katakan, amin. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Sebelum duduk, salam minimal 5 orang, ngomong kepada mereka, aku siap diberkati hari ini. Ayo minimal 5 orang ngomong sama mereka, aku siap diberkati hari ini. Siapa yang siap diberkati, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita dong. Puji Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Saya ingin lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan, yang menyaksikan anugerah Tuhan, yang tahu Tuhan mengasihimu, katakan wuh. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara boleh lihat ke kiri dan ke kanan ya. Bapak Ibu hari ini datang apa yang kita beli, boleh lihat kanan kiri. Mungkin di screen juga boleh ditampilkan supaya yang teman-teman live streaming juga tahu. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita menambah speaker biasanya 4 kotak, kita nambah lagi 4 kotak dan 4 kotak. Untuk apa tujuannya? Bapak Ibu, biasanya kalau kita cuma 4 kotak, yang paling atas gak kedengaran, yang bagian tengah terlalu kencang, yang bagian sini apalagi. Ya, jadi kita menambah 4 kotak. Saya melihat hal itu, saya cukup kasihan jemaat datang pening Bapak Ibu ya. Saya gak mau Anda datang ke gereja, lalu 20 tahun kemudian pendengaran Anda hilang. Betul ya? Jadi gereja yang bersalah, jadi saya juga sebagai dokter pun saya bertanggung jawab, saya mengerti hal itu. Jadi yang kita lakukan adalah kita menambah 4 box dan 4 box supaya dari atas sampai yang ke bawah suaranya rata dan gak ada yang pulang ke gereja komplain terlalu pening. Ya, semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan. Boleh ditampilkan, kita telah membeli, dan Bapak Ibu terima kasih buat semua taburan Bapak Ibu Saudara untuk pekerjaan Tuhan. Kami tampilkan untuk membuktikan kepada Anda apa yang Anda berikan kepada gereja, kami kelola dengan baik. Kalau ada uang lebih, kita akan maksimalkan kembali untuk jemaat. Bukan hanya kita memberkati hamba-hamba Tuhan di daerah, bukan hanya kita memberkati anak-anak jalanan, tapi ditampilkan sekali lagi untuk jemaat. Saya sudah berjanji untuk selalu memberikan yang terbaik. Jadi terima kasih buat semua support Anda. Dan biarkan segala kemuliaan kembali kepada Tuhan Yesus. Anda siap diberkati firman Tuhan hari ini, amin. Sekali lagi ngomong sama kiri kananmu, aku siap diberkati. Bapak Ibu, ini adalah bulan apa? Di Desember. Dan kita tahu bulan Desember artinya bulan, gak ada yang tahu nih. Bulan Desember adalah bulan Natal. Lihat dekornya sudah cakep semua ya. Ini belum celebration, celebrationnya nanti di Balai Samudra. Nah Bapak Ibu Saudara, saya hari ini akan mulai khotbah tentang Natal. Dan kita akan mulai dengan membahas Injil Matius ayat pasal yang pertama. Dan kita mengerti Injil Matius perjanjian baru dimulai dengan silsilah. Jujur sama saya, siapa di sini yang kalau ketemu silsilah di dalam Alkitab suka di skip, gak dibaca? Yang gak angkat tangan berarti gak pernah baca Alkitab. Ya, yang angkat tangan masih lumayan. Anda skip berarti Anda jujur. Yang gak angkat tangan berarti apa?
Gak pernah baca. Terus terang Bapak Ibu Saudara, saya pun seringkali kalau lagi not feeling like it, lihat silsilah saya akan skip. Tapi Bapak Ibu Saudara harus tahu, setiap detail yang dicatat di dalam Alkitab itu tidak pernah tidak ada artinya. Setuju katakan yes. Selalu ada artinya. Bahkan di setiap silsilah kalau kita mempelajari. Bahkan Bapak Ibu saya pernah membaca satu buku yang mempelajari tentang silsilah-silsilah di dalam Alkitab. Rahasianya begitu luar biasa. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara cuma satu ayat aja dari silsilah. Yang saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu bahwa ada sebuah rahasia di sini. Yuk, boleh buka sama-sama, tolong slide-nya. Ini adalah silsilah kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan Matius 1 dimulai dengan, perjanjian baru dimulai dengan silsilah. Ayo, Injil Matius 1 ayatnya ke-6, mari kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Isai, Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Saya bold di situ bahwa Daud disebut sebagai raja. Bapak Ibu di dalam silsilah Tuhan Yesus ada banyak sekali raja-raja. Jangan ditampilin dulu. Contohnya Raja Salomo yang terkenal Raja Salomo, Raja Yosia, Raja Hizkia dan lain-lain. Rajanya banyak. Tapi satu-satunya yang disebut sebagai raja cuma satu. Yaitu siapa? Boleh ditampilkan. Raja Daud. Dia satu-satunya yang mendapatkan privilege. Yang di dalam silsilah disebut sebagai raja. Yang lain tidak disebut sebagai raja. Bapak Ibu, hal ini sangat menarik perhatian saya. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa? Kok kayaknya Tuhan gak fair ya? Yang lain padahal raja, tapi satu-satunya yang ditulis hanya Daud. There must be something special about this guy. Pasti ada sesuatu yang sangat spesial tentang Daud. Sehingga Roh Kudus memberikan sebuah inspirasi kepada Matius, tulis Daud sebagai raja. Dia dihormati di Alkitab, ditulis gelarnya sebagai raja. And I want to know about it. Saya kepingin tahu, Tuhan apa sih? Dan setelah saya doa. Bapak Ibu tahu gak? Ini yang Daud katakan. Ketika dia hampir meninggal, dia mau mati. Ini adalah kata-kata terakhirnya Daud. Boleh ditampilkan? Saya bacakan ya. 2 Samuel 23 ayat pertama. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Saya mau tanya, perkataan terakhir itu penting atau enggak? Penting ya. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi. Orang yang diurapi Allah Yakub. Pemazmur yang disenangi Israel. Bapak Ibu, perkataan Daud yang terakhir. Dia tidak mencatat dirinya sebagai seorang raja. Dia tidak mengatakan, orang yang diangkat tinggi, saya adalah seorang raja. No. Daud hanya berkata apa? Saya hanya seorang yang diurapi. Seorang apa tadi? Pemazmur. Di akhir hidupnya, dia tidak meninggikan diri. Mengatakan akulah raja. Dia hanya mencatat dirinya hanya seorang pemazmur. Seorang yang diurapi Tuhan. Dan dari hati yang seperti ini, maka Roh Kudus memberikan inspirasi kepada Matius. Tulislah anakku Daud sebagai raja. Dia tidak menganggap dirinya sebagai seorang raja. Makanya Roh Kudus berkata di dalam silsilah, catat Daud sebagai raja. Boleh katakan wow. Ini yang terjadi kepada orang seperti Daud. Bapak Ibu, saya hari ini gak mau terlalu lama. Tapi saya hari ini akan mengajarkan kepada Anda 2 hal yang kita bisa tarik dari apa yang barusan kita baca. Kenapa kok Daud disebut sebagai raja? Karena di akhir hidupnya dia tidak menyebut dirinya sebagai seorang raja. Saya akan tutup dengan 2 hal. Bapak Ibu, pelajaran pertama yang harus kita bawa pulang hari ini, yaitu apa? Klik. Jaga hati. Tepuk dadamu katakan, jaga hati. Ngomong sama kiri kananmu, jaga hati.
Amsal 4 ayat 23 mengatakan apa? Yuk sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang percaya katakan amin. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu saya catat. Bukan hanya Anda menjaga hati Anda ketika doamu belum terjawab. Seringkali kita mendengar kata ini, kalau doa kita tidak terjawab, jaga hati, jangan sampai kecewa. Atau ayat ini muncul ketika kita lagi kecewa sama orang, kita lagi kepahitan sama orang, kita habis dikecewakan sama orang. Firman Tuhan berkata, jaga hati. Saya setuju Bapak Ibu Saudara, ya kita semuanya harus menjaga hati kita. Jangan sampai kita kecewa. Tapi saya catat, yang lebih penting, yang barusan kita baca, adalah menjaga hati ketika kita berada di puncak. Tolong renungkan baik-baik. Yang lebih penting adalah kita menjaga hati kita ketika kita di puncak. Ketika kau diberkati, ketika doamu dijawab semua, dan semua harapanmu menjadi kenyataan, apa yang kau inginkan sudah tersedia bagimu, dan Anda di tempat yang sangat nyaman, Anda di tempat yang sangat tinggi, saya katakan sangat penting untuk jaga hati. Saya catat, ketika Anda diberkati, hatimu jangan berubah. Yang membuat Daud akhirnya dia ditulis sebagai raja. Kenapa? Ketika dia menjadi raja, bahkan raja yang sukses, dia menjadi orang yang sangat berkuasa, kerajaannya menang, kerajaannya berlimpah-limpah. Dia tetap berkata, akulah seorang pemazmur. Saya ulangi sekali lagi, Bapak Ibu saya berdoa Anda akan semakin diberkati, amin. Tahun depan hidupmu dan tahun-tahun yang akan datang, hidupmu akan semakin diangkat oleh Tuhan. Saya selalu berdoa jemaat GSCS hidupnya selalu berlimpah dalam segala kebaikan Tuhan. Berlimpah dalam kasih karunia Tuhan. Setuju katakan amin. Tapi saya ingatkan hari ini kepada Anda. Ketika hatimu, ketika hidupmu diberkati, hatimu jangan berubah. Saya catat, di saat Tuhan memberkatimu, cukup taruh di tanganmu. Jangan di hatimu. Bapak Ibu sekali lagi. Ketika Tuhan memberkatimu, cukup taruh berkatnya di mana? Di tangan. Ayo tangannya gini. Ayo semuanya gini. Saat Tuhan memberkatimu, cukup di tangan. Silakan nikmati, silakan dipakai. Kalau Tuhan memberkatimu, silakan dibagikan. Tapi jangan sampai berkat yang Tuhan kasih, jabatan yang Tuhan kasih, doamu yang terjawab itu sampai apa menembus hatimu. Jangan ya. Sangat-sangat disayangkan. Kalau sampai Anda diberkati dan berkat itu tembus kepada hatimu. Saya katakan, saat Tuhan memberkatimu, cukup taruh di mana? Karena ketika berkat itu sudah nembus hatimu, kau akan melekat kepada berkat itu. Dan saya katakan, disitulah awal kehancuranmu. Saya ulangi ya. Karena ketika berkat itu sudah tembus sampai hatimu, kau akan melekat kepada berkat itu. Dan disitulah awal kehancuranmu. Ketika berkat itu sudah tembus kepada hatimu, Anda akan menjadi orang yang hidup untuk uang. Anda akan hidup untuk mengejar berkat. Bukan kejar pribadi yang memberi berkat, tetapi mengejar apa? Berkat. Ketika berkat itu sudah tembus sampai hatimu, Anda akan menjadi orang yang sombong. Mulai sombong nih. Dan mulai merendahkan orang lain. Dan kita mengerti tinggi hati mendahului kehancuran. Kalau Anda sudah sering datang ke GSCS, Anda pasti tahu. Saya sering mengquote yang dari Amsal, tinggi hati mendahului kehancuran. Makanya Bapak Ibu Saudara, apapun berkat yang Tuhan titipkan untuk kita kelola, jangan sampai tembus kepada hati. Bapak Ibu, Daud adalah seorang yang diberkati. Dia menjadi seorang raja, bahkan raja bukan raja biasa-biasa. Kerajaannya sangat berkuasa pada saat itu. Bangsa-bangsa melawan dia, gak ada yang bisa tembus. Dia orang yang diurapi. Tapi dia tidak mengatakan aku seorang raja.
Hatinya tetap berkata, meskipun secara manusia aku seorang raja, tapi di hadapan Tuhan akulah Daud. Seorang pemazmur di pinggir sumur Bethlehem. Akulah Daud, gembala 2-3 ekor domba. Yang dulunya gak dianggap sama orang. Yang dulunya orang, bahkan papaku gak lihat aku. Aku adalah seorang gembala yang hanya mengembalakan beberapa ekor kambing domba. Tapi aku adalah orang yang diangkat Tuhan menjadi raja. Wow, Bapak Ibu, ketika saya merenungkan hal ini, saya terkagum. Betapa jarangnya orang zaman sekarang, ketika dia diberkati di hadapan Tuhan masih punya sikap hati seperti itu, betul? Seringkali kita diberkati, semua berkat yang kita terima tembus bukan kepada hati saja, kepada hati, jiwa, dan roh kita. Setuju? Yang setuju katakan, Oh iya, saya berdoa mulai hari ini, keluarkan semua berkat Tuhan dari hatimu dan cukup taruh di tanganmu. Bapak Ibu, ini yang dinamakan memiliki hati seorang anak. Ya, kita mau sama-sama memiliki hati seorang anak. Hati seorang anak, hati yang polos di hadapan Tuhan. Kita lihat sama-sama apa yang dikatakan sama Tuhan Yesus. Injil Matius 18, yuk. Dengan suara yang keras ya, kita baca. Bapak Ibu boleh bantu saya baca? Boleh ya? Kelihatan ya? Ayo dengan suara keras, 1, 2, 3. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam... Nah ini seperti kita ya, kita sering kali berlomba untuk menjadi yang ter itu. Betul? Jadi terbesar, terhebat, terkenal, terkaya. Yesus berkata apa? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam, waduh. Artinya apa? Kalau kamu gak bertobat, hatimu masih mengejar yang ter itu. Kamu diberkati mengejar lebih, kamu diberkati ingin menjadi yang ter diberkati. Yesus berkata apa? Jadilah seperti seorang anak kecil. Yang hatinya polos, memiliki hati yang polos di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, sedangkan murid-murid ribut, klik. Murid-murid ributnya apa? Siapa yang terbesar? Yesus berkata apa? Bertobatlah dan jadi seperti anak kecil. Kenapa? Anak kecil tidak pernah ribut untuk menjadi yang ter itu. Halo? Anda pernah lihat anak Anda kepingin jadi yang ter itu? Bapak Ibu, saya punya anak. Baru 17 bulan. Dan saya terkagum kadang. Kenapa? Saya terkagum kadang saya melihat anak saya itu sangat happy kepada hal-hal yang gak penting. Pernah pengalaman ya? Anda kadang kagum gak? Lihat anak Anda, lihat balon aja seperti melihat emas 1 kilo. Boleh bantu tampilin videonya. Nah ini anak saya bagi Bapak Ibu Saudara yang boleh, soundnya boleh ditampilin? Ada soundnya gak? Nah, cuman a peekaboo. Dia sudah ketawa-ketawa. Ini soalnya ada gak? Lagi, ya oke. Cuman a game of pick. Ayo. Siapa di sini yang punya anak yang peekaboo juga happy? Bapak Ibu, itu satu lagi. Video. Coba Bapak Ibu perhatikan, kembali ke saya. Ini anak saya, ini menjadikan sebuah contoh. Cuman a game of peekaboo membuat hati mereka sangat bahagia. Coba kalau Bapak Ibu Saudara, sekarang saya kudang. Peekaboo. Oh ternyata bahagia juga. Kira-kira kalau saya setiap hari peekaboo, Anda bahagia nggak? Apaan sih Pak Pendeta? Jayus banget, aneh banget. Betul nggak? Dia tadi cuman ada
plastik yang itu nggak sampai 200.000 Bapak Ibu Saudara. Dan lihat ketawanya begitu terbahak-bahak. Just a little things in life membuat mereka happy. Saya kadang cuma terkagum. Kok bisa ya kita dewasa? Bahkan mungkin kita sudah terbiasa dengan misalnya nih, dengan handphone kita. Sehingga handphone kita menjadi hal yang biasa. Kita sudah terbiasa dengan mobil kita. Sehingga mobil itu menjadi sesuatu yang biasa yang tidak membuat kita bahagia. We want more, we want more, we want more. Betul? Kita ingin lebih, kita ingin lebih, kita ingin lebih terus. Yesus berkata, bertobatlah dan biarkan hatimu seperti seorang anak kecil. Hati polos di hadapan Tuhan. Jangan menuntut yang ter itu. Seperti seorang anak kecil. Bahkan hal yang kecil cukup membuat mereka bahagia. Wow, saya merenungkan hal ini dan saya katakan, Tuhan, sorry Tuhan. Terkadang semua berkat membuat aku lupa. Dan berkat yang kau berikan membuat hatiku tercemar dan terpengaruh. Saya katakan sekali lagi, yuk jemaat GSCS, jaga hati. Kok gak ada amin? Jemaat GSCS, jaga. Anda akan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Anda akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Hidupmu akan diangkat oleh Tuhan. Tahun-tahun yang akan datang ada banyak kasih karunia yang akan melanda hidupmu. Kok gak ada amin? Tapi saya titip satu hal, jaga hati. Amsal 27 ayat 21 mengatakan gini. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Saya kasih kepada Bapak Ibu dalam terjemahan bahasa Inggris. Dalam terjemahan bahasa Inggris lebih akurat kepada terjemahan aslinya. The Amplified Bible. Saya bacakan ya. The refining pot is for silver and furnace for gold. To separate the impurities of the metal. Perhatikan ini. And each is tested by the praise given to him. And his response to it, whether humble or proud. Yuk, ada yang mau bantu saya terjemahkan? Yang lulus English first? Apa artinya ini? Bapak Ibu, kita semuanya akan diuji. Seringkali ujiannya kita kira ujiannya adalah kesulitan. Betul ya? Ujiannya adalah kesusahan. Tapi hari ini Amsal berkata berbeda. Setiap kita akan diuji juga. Dengan apa? Dengan diberikan pujian. Wah, kita dipuji sama orang. Oh, Bapak sekarang kaya ya. Ibu sekarang keren ya. Bro, kamu sekarang terkenal ya. Amsal mengatakan apa? Semua orang akan diuji. Ketika dipuji sama orang, hatinya gimana? Kamu tetap rendah hati atau sombong? Ketika kau diberkati, hatimu juga akan diuji. Apakah berkat yang untukmu akan membuat kau tinggi hati atau sombong? Saya catat, jangan sampai pujian orang menembus hatimu. Bapak Ibu, ini yang saya selalu jaga di hati saya sendiri. Makanya kadang saya itu agak takut kalau dipuji sama orang, terlalu berlebihan. Kalau saya lagi kumpul-kumpul nih, mereka mulai berbicara tentang saya, berbicara tentang apa yang saya lakukan, dan mulai mereka memuji-muji. Bapak Ibu, saya selalu mengalihkan pembicaraan. Saya selalu mengalihkan pembicaraan. I don't want to talk about myself. Kenapa? Saya mengerti ayat ini. Bisa jadi dan sangat mungkin kita dipuji sama orang dan itu menembus hati kita. Saya katakan kepada Anda, kita akan diuji. Apakah pujian dari orang akan menembus hati kita? Saya berdoa ketika Anda diberkati, Anda mendapatkan pujian dari orang, hatimu tetap rendah hati dan jaga hati. Kalau khotbah seperti ini amin susah, aminnya susah pasti. Ya, memang ini khotbah seperti ini gak lazim. Khotbah ini seperti ini gak biasa. Tapi yuk kita tiru Daud. Setinggi apapun yang Tuhan jadikan dia, hatinya tetap di hadapan Tuhan. Hati yang rendah, hati yang polos. Tuhan, aku bukan seorang raja. Aku hanyalah pemazmur yang 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Aku cuma menggembalakan 2-3 ekor kambing domba.
Bapak Ibu, ini yang saya selalu lakukan ketika saya sendiri sama Tuhan. Apalagi kalau saya pulang ke Surabaya. Bapak Ibu, saya besar di Surabaya dan saya pelayanan mulainya di Surabaya. Dan seringkali ketika saya pulang ke Surabaya, saya itu mampir ke gereja di Surabaya, gereja lama di Surabaya. Yang saya dulu belajar pelayanan di situ, tidak di hadapan ribuan orang seperti hari ini, tapi saya belajar melayani Tuhan hanya di depan 5 orang, di depan 10 orang. Jalan di Surabaya, gerejanya di Jalan Wijaya Kusuma nomor 34, saya masih hafal sampai hari ini. Saya seringkali cuma datang ke sana, saya cuma duduk di hadapan Tuhan, saya cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku sudah jauh banget Tuhan taruh dalam hidupku. Tuhan sudah membawa aku sangat jauh dari tempat ini. Tuhan membawa aku sangat kemana-mana. Tapi saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku tetaplah Andrew yang kau kenal 10 tahun yang lalu. Yang cuman melayani 5 orang, 10 orang. Mungkin di hadapan manusia aku sudah berbeda. Tapi di hadapan Tuhan aku tetap sama. Aku gak berbeda di hadapan Tuhan. Dulu dan sekarang, mau melayani 5 orang, mau melayani ribuan orang, tetap sama. Bahkan ketika kalau ke Surabaya beberapa kali, saya diajak ikut retreatnya anak-anak muda di GSYS Youth. Saya kembali kepada tempat di mana saya dulu juga retreat di sana. Saya kadang itu cuman duduk di hadapan Tuhan, saya cuma nangis sendiri. Tuhan, aku mungkin secara manusia aku sudah jauh dari yang dulu Tuhan taruh. Tapi di hadapan Tuhan aku tetap sama. Dan Bapak Ibu, saya akan berusaha untuk tetap menjaga hati seperti itu di hadapan Tuhan. Bahwa meskipun kita adalah orang-orang yang diberkati, meskipun Tuhan membawa kita jauh tinggi, hatimu jangan berubah. Tetap ngomong di hadapan Tuhan, Tuhan, kau sudah memberkati aku sekian banyak. Tapi di hadapan Tuhan aku tidak berubah sejak 20 tahun yang lalu. Aku tetap anak itu Tuhan. Dan seringkali saya cuma ngomong sama Tuhan, seringkali saya cuma nangis di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu ketika, Bapak Ibu tahu ya di atas ada Hotel All Sedayu ya. Dan seringkali kalau saya lewat situ, saya itu melo sendiri Bapak Ibu. Melo sendiri apa? Melo sendiri mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan, satu. Ya. Tuhan sudah kerjakan di gereja ini, Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saya melo sendiri. Tapi satu sisi saya melonya apa? Saya cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan, orang yang kau kenal di All Sedayu, yang berhadapan cuma dengan 3 orang. Dengan Andrew Gunawan, yang berhadapan dengan ribuan orang. Orang yang sama. Di hadapan Tuhan gak berubah. Aku tetaplah aku. Di hadapan Tuhan jangan membawa semua prestasimu. Yuk Bapak Ibu, jaga hati. Sekali lagi saya ingatkan, saat Tuhan memberkatimu, cukup taruh di tanganmu. Jangan pernah kau taruh itu di dalam hatimu. Karena ketika kau menaruh itu dalam hatimu, itulah awal kehancuranmu. Contohlah Raja Daud. Dia tidak menganggap dirinya raja, tapi hanya seorang pemazmur di hadapan Tuhan. Yang mau jaga hati katakan amin. Yang mau jaga hati katakan amin. Yang mau jaga hati angkat tanganmu. Wow, ini adalah orang-orang yang siap untuk diberkati. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Dan saya punya 11 menit lagi. Saya akan tutup dengan poin yang kedua. Dari ceritanya Daud. Apa yang bisa kita pelajari? Kedua, klik. Tuhanlah raja, bukan kita. Ngomong sama kiri kananmu, kamu bukan raja. Ayo ngomong sama kiri kananmu. Yang raja bukan kamu. Yang raja siapa? Apa artinya kita menjadikan Tuhan sebagai raja? Klik. Apapun titah raja. Apapun keputusan raja. Apapun yang raja mau. Harus dihormati. Bapak Ibu, tahu gak? Apapun yang menjadi keputusan Tuhan dalam hidup kita dilarang untuk kecewa. Kok gak ada amin? Apapun yang Tuhan mau, keputusan apapun yang Tuhan kasih, kita dilarang untuk berontak, marah. Yang kita harus lakukan adalah apapun yang Tuhan mau, kita mau untuk
menghormati. Hello? Kok gak ada amin? Saya mau tanya kepada Anda. Klik. Siapa raja dalam hidupmu? Who is the king in your life? Siapa? Apakah dirimu atau Tuhan? Saya catat tadi, klik. Seorang raja kehendaknya harus diikuti. Apapun titah raja, keputusan raja harus dihormati. Siapa raja dalam hidupmu? Hello? Yakin? Nah, kalau Tuhan gak menjawab kok marah? Kalau Tuhan tidak menjawab sesuai dengan keinginanmu kok kecewa? Kalau ada orang-orang seperti itu berarti dalam hidupmu kau belum menjadikan Tuhan sebagai raja. Karena kita mau bersikap hati seperti ini. Tuhan, apapun yang kau mau aku hormati. Aku boleh minta, aku boleh request, aku boleh negosiasi. Tapi kalau Tuhan berkata tidak, aku tetap yes Tuhan. Biarkan kehendakmu yang terjadi. Meskipun kadang kita tidak mengerti, kadang kita belum bisa menerima, perintah Tuhan tidak sesuai dengan keinginan daging kita, mari kita belajar untuk apa? Menghormati. Setuju katakan amin. Saya tampilkan tabelnya, grafnya di depan. Apa bedanya saya yang raja dengan Tuhan yang raja? Ini bedanya ya. Kalau saya raja artinya apa? Saya akan taat kepada firman Tuhan kalau cocok sama saya. Tapi kalau firmannya nggak cocok, bodoh amat. Tapi kalau kita menjadikan Tuhan sebagai raja, saya akan taat meskipun nggak nyaman. Kan, diem kan? Nggak ada yang amin kalau kayak gini. Karena ternyata kita semuanya lebih suka taat menurut apa yang kita mau. Kalau nggak cocok, nanti dulu, betul? Saya raja artinya apa? Saya hanya mencari keuntungan saya. Saya ikut Tuhan, apa keuntungan saya? Saya berdoa, apa keuntungan saya? Saya ke gereja, apa keuntungan saya? Saya datang ke gereja, saya bisa dapat apa? Tapi kalau kita menjadikan Tuhan raja, pertanyaan kita berbeda. Tuhan, yang kau mau dari aku apa? Tuhan, yang Tuhan inginkan dari aku apa? Bukan apa yang aku mau dari Tuhan. Bukan apa yang aku bisa untungkan dari Tuhan. Tapi apa yang Tuhan bisa untungkan dari hidupku. Apa yang kerajaan Allah bisa untungkan dari hidupku. Saya raja artinya saya hanya minta Tuhan memberkati keputusan saya. Tuhan, ini keputusanku berkati. Tuhan, ini yang aku mau, tolong berkati. Kalau kita menjadikan Tuhan raja artinya apa? Apapun yang Tuhan mau, saya hormati. Meskipun gak sesuai dengan keputusan saya, tidak sesuai dengan planning saya, apapun yang Tuhan mau, saya, yes Lord. Kita menjadi raja artinya gimana? Doa saya harus terjawab. Kalau enggak, saya kecewa. Itu artinya kita yang raja Bapak Ibu. Tapi Tuhan raja artinya apa? Doa kita tidak terjawab pun, aku mau mengikut kehendak Tuhan. Oh gak ada amin. Ayo kita belajar untuk mengatakan, Tuhan bukan kehendakku yang terjadi, namun kehendakmu. Yuk kita belajar mulai hari ini ya. Mau belajar ini? Apapun doa kita, apapun permintaan kita, kita harus berkata, Tuhan bukan kehendakku yang terjadi, namun ini yang dilakukan sama Daud, 2 Samuel 15 ayat 25 sampai 26. Yuk, baca sama-sama ya, dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Lalu Raja berkata kepada Zadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke dalam kota. Perhatikan, jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan membawaku kembali. Sehingga aku dapat melihat tabut itu dan tempat kediamannya. Perhatikan yang 28, sama-sama. 26. Tetapi jika ia berfirman demikian, aku tidak berkenan kepadamu, aku berserah, biarlah ia berbuat kepadaku seperti yang dipandangnya. Boleh katakan, wow, Daud seorang raja, tapi dia mengerti. Ada raja yang di atas raja. Ada raja yang di atas segala. Mungkin Anda raja di dalam keluarga. Hai bapak-bapak. Mungkin Anda raja di dalam perusahaanmu. Hai para laupan-laupan di sini.
Tapi saya katakan, di atas raja tetap ada raja. Daud berkata apa? Kalau dipandangnya aku harus binasa, biar karena dilakukan kepadaku apa yang baik di pandangannya. Wow, Bapak Ibu, saya katakan ya, sikap hati seperti ini top. Sama-sama katakan top. Bukan beng-beng, tapi apa? Top. Masalahnya zaman sekarang orang sudah jarang miliki hati yang seperti ini. Yuk, jadi kehendak siapa yang harus Anda ikuti dan Anda hormati? Keinginan siapa? Tuhan atau dirimu? Pastikan hari ini, di Natal tahun ini, kita menjadikan Tuhan sebagai raja. Bukan kita rajanya, tetapi Tuhan adalah raja dalam hidup kita. Yang menjadikan Tuhan raja, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa, amin. Dan saya akan tutup. Yang kedua, apa artinya menjadikan Tuhan sebagai raja? Yang pertama tadi apa? Kita menghormati apapun yang menjadi kehendak Tuhan. Yang kedua, silakan pemain musik, WL Singers boleh maju ke depan. Seorang raja adalah seorang pribadi yang diberikan yang terbaik. Raja hanya layak untuk diberikan yang not the second best, apalagi yang sisa-sisa. Kalau kita menghormati Tuhan sebagai raja, artinya kita memberikan yang terbaik. Kidung Agung 1 ayat 12. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Kidung Agung 1, 12. Sementara sang raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastu. Narwastu ini apa? Klik. Narwastu adalah minyak yang terbaik. Bapak Ibu, saya mau tanya. Dalam hidup kita ada bagian yang terbaik. Untuk siapa? Untuk Tuhan atau untuk kita? Halo? Yang benar. Dalam hidup kita bagian yang terbaik itu loh. Seringkali untuk siapa? Alkitab selalu mengajarkan kepada kita untuk memberikan bagian yang terbaik bagi Tuhan. Di Perjanjian Lama diajarkan tentang anak sulung. Tuhan berkata, setiap anak sulung adalah punyaku. Itu dikatakan sama firman Tuhan. Jadi Perjanjian Lama setiap anak sulung itu punyanya Tuhan. Dalam Perjanjian Lama kita juga diajari tentang persembahan korban. Persembahan korban itu memberikan bagian yang terbaik. Kalau Bapak Ibu membaca Keluaran, kitab Imamat, bagian yang terbaik, bagian lemaknya. Setuju ya? Kalau kita makan sate yang paling enak. Sate kambing Pak, paling enak apa? Lemaknya. Oh iya. Tuhan berkata, bagian yang terbaik persembahkan kepada Tuhan. Dalam Perjanjian Lama kita juga diajarin banyak sekali teksnya. Kita belajar membagian bagian yang pertama kepada Tuhan. Kita juga diajari memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Itu apa semuanya? Kita memberikan bagian yang terbaik. Saya catat, kita memberikan kepada Tuhan. Bukan supaya Tuhan berhutang kepada kita. Saya catat ya, kita tidak memberikan kepada Tuhan supaya Tuhan berhutang dengan kita. Anda mau kasih seberapapun, saya kasih tahu kepada Anda, Tuhan gak pernah hutang sama Anda. Oh gak ada pernah amin? Gak ada amin? Anda memberikan sebagai ucapan syukurmu. Kita tidak memberi karena Tuhan perlu. Hello? Jangan Anda punya pemikiran gini, oh Tuhan perlu uangku. Enggak ya. Kita memberi bukan karena Tuhan perlu, no. Tapi catat ini baik-baik. Kita memberikan bagian yang terbaik bagi Tuhan. Sebagai rasa hormat dan kagum. Sekali lagi, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan sebagai rasa hormat dan kagum. Kita sadar bahwa hanya Tuhan yang pantas terima bagian yang terbaik. Saya gak pantas, tapi cuma Tuhan yang pantas. Karena dia adalah raja dalam hidupku. Dan seorang raja pantas diberikan yang terbaik. Mulai hari ini berikan yang terbaik buat Tuhan. Pujian yang terbaik, tepuk tangan yang terbaik, pendengaran yang terbaik. Hello, dengerin firman Tuhan, kasih atensi yang terbaik. Datang ke gereja, kasih outfit yang terbaik bila perlu. Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Karena kita mengerti bahwa Tuhan pantas dan layak mendapatkan yang bukan karena Tuhan perlu.
Bukan karena supaya Tuhan utang sama kita, tapi kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu, saya ingat Hana dan Samuel. Tahu ceritanya Hana ya? Bapak Ibu, ketika Hana memberikan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu anak sulungnya. Siapa anak sulungnya? Samuel. Dia tidak mempunyai anak, lalu dia bernasar kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku anak, aku akan berikan kepada Tuhan. Switch dulu. Switch. Dan akhirnya Samuel lahir. Dan Hana memberikan Samuel kepada Tuhan. Catat ini baik-baik. Setelah Samuel diberikan kepada Tuhan, Tuhan menambahkan anak kepada Hana. Yang sebelumnya dia gak punya anak, tapi ketika yang terbaik diberikan kepada Tuhan, dia mendapatkan ekstra-ekstranya. Wow, boleh katakan wow. Abraham dan Melkisedek juga sama. Abraham memberikan, setelah dia mendapatkan jarahan, dia kembalikan persepuluhan kepada Melkisedek sebagai tanda dan pengakuan. Kemenangan ini bukan dari aku, tapi kemenangan ini berasal dari Tuhan. Catat ini baik-baik. Saat kita memberikan bagian yang terbaik bagi Tuhan, kita sedang berkata, Tuhan, Kau adalah sumber hidupku. You are the source of my life. Boleh katakan amin? Sekali lagi, saat kita memberikan bagian yang terbaik bagi Tuhan, sama seperti Hana, sama seperti Abraham, kita sedang ngomong sama Tuhan, Lord, I give you the best because you are my source. Kau adalah sumber segalanya dalam hidupku. Saya akan close dengan statement ini. Memberi yang terbaik bukan soal jumlah. Ya, bukan soal jumlah. Tetapi pengakuan bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Tahu bahwa Tuhan adalah sumber? Bapak Ibu, pemberianmu kepada Tuhan sebagai raja bukan tentang jumlah. Oke? Tapi sebuah pengakuan, Tuhan, aku kasih Tuhan yang terbaik. Karena Tuhan adalah sumber kehidupanku, sumber berkatku, sumber segalanya dalam hidupku. Sebab itu mulai hari ini aku memberikan yang terbaik buat Tuhan. Setuju katakan amin. Saya mau tanya, siapa raja dalam hidupmu? Saya berharap jawabannya adalah Tuhan. Tuhan kehendaknya harus diikuti. Dan Anda harus terus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan Daud, dia tidak mengatakan aku raja. Aku hanya seorang pemazmur. Dan kita lihat di silsilah Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus. Satu-satunya yang disebut sebagai raja siapa namanya? Daud. Karena dia mengerti, Tuhan aku bukan raja, hanya Tuhan raja. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Semuanya tutup matamu dan renungkan firman Tuhan. Siapa di sini yang ingin menjadikan Tuhan sebagai raja? Angkat tanganmu dan taruh tangan di dadamu. Katakan, Tuhan, Kau adalah raja dalam hidupku. Semuanya secara pribadi ngomong sama Tuhan. Tuhan, Kau adalah raja. Dan saya ingatkan, jangan berkat yang Tuhan kasih itu menembus hatimu. Apa yang Tuhan kasih cukup taruh di tanganmu. Semuanya katakan terima kasih Tuhan Yesus. Kau adalah raja di tempat ini. Kau layak terima yang